Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sunaria. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan akuntansi PJJ 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan yang akan membahas tiga hal utama, yaitu apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan, kemudian bagaimana cara menganalisisnya, dan kemudian berbagai macam rasio keuangan yang digunakan dan beserta contoh perhitungannya. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tiga topik utama. Yang pertama, apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan, beserta konsep, tujuan, dan ruang lingkup analisis laporan keuangan. Kemudian bagaimana menganalisis laporan keuangan, metode dan langkah-langkah dalam proses analisis. Dan yang terakhir adalah rasio-rasio dalam analisis laporan keuangan, beserta dengan contoh perhitungan sederhananya. Pada slide ini, saya akan membahas apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu berarti proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan data finansial untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Komponen utama yang dianalisis yaitu meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan analisis ini antara lain untuk menilai kinerja masa lalu, mengevaluasi posisi keuangan saat ini, dan memprediksi prospek masa depan. Berbagai pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda dalam analisis ini, seperti investor untuk keputusan investasi, kreditor untuk penilaian risiko, dan manajemen untuk pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menganalisis laporan keuangan secara sistematis? Proses ini dimulai dengan pengumpulan data keuangan yang lengkap, dilanjutkan dengan perhitungan rasio keuangan, kemudian membandingkan hasil tersebut dengan standar tertentu, dan akhirnya menginterpretasikan hasil analisis untuk mengambil kesimpulan dalam memberikan rekomendasi. Terdapat tiga metode utama dalam analisis laporan keuangan, yaitu analisis horizontal yang membandingkan data antar periode, analisis vertikal yang mengevaluasi proporsi setiap pos, dan analisis rasio yang menghitung hubungan matematis antara pos keuangan. Setiap metode ini memiliki formula dan pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan insight yang komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan. Pada slide ini, kita akan membahas rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tiga rasio utama yang dibahas adalah current ratio atau rasio lancar yang mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan seluruh aset lancar, quick ratio atau rasio cepat yang mengukur likuiditas tanpa mengandalkan persediaan, dan cash ratio atau rasio kas yang mengukur kemampuan membayar dengan hanya kas dan setara kas. Setiap rasio dilengkapi dengan contoh perhitungan sederhana untuk memudahkan pemahaman. Semakin tinggi nilai rasio-rasio ini, umumnya akan semakin baik kondisi likuiditas perusahaan. Meskipun nilai yang terlalu tinggi juga bisa mengidentifikasi penggunaan aset yang kurang efisien. Kemudian ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan mengukur struktur pendanaan perusahaan. Tiga rasio utama yang dibahas adalah debt to asset ratio atau DAR yang mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh utang, kemudian ada debt to equity ratio atau DER yang membandingkan proporsi pendanaan antara utang dan ekuitas. Kemudian ada interest coverage ratio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga dari laba operasionalnya. Setiap rasio dilengkapi dengan contoh perhitungan. Semakin rendah debt to asset ratio dan debt equity ratio, umumnya semakin kecil risiko keuangan perusahaan.
Sementara semakin tinggi interest coverage ratio, semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemudian ada rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tiga rasio utama yang dibahas adalah net profit margin atau NPM, yang mengukur persentase laba bersih dan setiap rupiah penjualan. Kemudian ada return on asset atau ROA, yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya. Kemudian ada return on equity atau ROE, yang mengukur tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham. Setiap rasio dilengkapi dengan contoh perhitungan sederhana. Semakin tinggi nilai ketiga rasio ini, umumnya semakin baik kinerja profitabilitas perusahaan tersebut. ROE biasanya menjadi perhatian utama investor karena menunjukkan seberapa efisien manajemen dalam menggunakan ekuitas untuk menghasilkan laba. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Ada tiga rasio utama yang dibahas, yaitu inventory turnover atau perputaran persediaan, yang mengukur berapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Kemudian ada receivable turnover atau perputaran piutang, yang mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Dan total asset turnover atau perputaran total aset, yang mengukur efisiensi penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan penjualan. Nilai yang tinggi pada ketiga rasio ini umumnya menunjukkan efisiensi yang lebih baik, namun harus diinterpretasikan sesuai dengan karakteristik industri masing-masing. Semakin cepat perputaran aset, persediaan atau piutang, semakin efisien penggunaan aset tersebut. Kemudian selanjutnya adalah rasio pasar. Pada rasio pasar, ini untuk mengukur investor di pasar modal menilai saham perusahaan. Tiga rasio yang dibahas adalah price earning ratio atau PER, yang mengukur berapa kali lipat investor bersedia membayar untuk setiap rupiah laba perusahaan. Kemudian ada price to book value atau PBV, yang membandingkan harga pasar saham dengan nilai bukunya. Dan kemudian ada dividend yield, yang mengukur tingkat pengembalian dividen relatif terhadap harga saham. Rasio-rasio ini penting bagi investor untuk menilai apakah suatu saham mahal atau overvalue, atau murah atau undervalue. PER dan PBV yang tinggi biasanya menunjukkan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi. Sementara dividen yield yang tinggi biasanya menarik bagi investor yang mencari pendapatan tetap. Kemudian kita sampai pada kesimpulan. Saya bisa menyimpulkan dari hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini, saya telah membahas tentang apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan, yaitu tentang identifikasi dan evaluasi laporan keuangan perusahaan, analisis komponen-komponen laporan keuangan, penilaian kinerja historis dan prospek masa depan, kemudian ada interpretasi untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, topik yang saya bahas adalah bagaimana menganalisis laporan keuangan, yaitu dimulai dengan pengumpulan data, perhitungan rasio, perbandingan, dan interpretasi. Kemudian ada pendekatan analisis horizontal, vertikal, dan rasio. Selanjutnya, evaluasi tren keuangan dan pembanding dengan industri. Kemudian ada kontekstualisasi analisis dengan kondisi ekonomi. Pada topik kategori rasio keuangan, saya sudah membahas 5 rasio keuangan, yaitu likuiditas, di mana yang berarti kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian ada solvabilitas, yaitu struktur pendanaan dan kemampuan jangka panjang. Ada profitabilitas, yang berarti kemampuan menghasilkan laba. Kemudian ada rasio aktivitas, yaitu efektivitas penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir ada rasio pasar, yaitu
penilaian investor terhadap saham perusahaan. Kemudian, poin penting dalam analisis rasio. Rasio harus dibandingkan dengan benchmark yang relevan. Kemudian, interpretasi bervariasi berdasarkan industri dan model bisnis. Dan yang ketiga, analisis komprehensif memerlukan kombinasi berbagai rasio. Dan yang terakhir adalah trend analisis penting daripada nilai absolut. Yang perlu diperhatikan yaitu rasio-rasio ini harus diinterpretasikan dalam konteks industri dan model bisnis perusahaan, serta dilihat sebagai tren seiring waktu, bukan hanya nilai absolut pada suatu titik waktu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.